Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita meneruskan kajian, marilah kita terlebih dahulu mengingatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat persaudaraan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab seluruh nikmat itu dengan syukur kepadanya. Doa kita panjatkan untuk orang tua, guru-guru kita, teman-teman sejawat kita yang telah meninggal, juga mereka yang sakit, yang mendapatkan musibah, juga untuk mereka yang punya hasrat keinginan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan rahmat dan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini Pak Muzani sedang menghadiri acara di Jakarta, baru acaranya jam 8 hari ini, yaitu peresmian Universitas Habib Samsi. Universitas Habib Samsi diprakarsai oleh Bapak Gubernur, dilakukan oleh PMI Persatuan Umat Islam, mengambil nama Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Ahmad Samsi. Buatlah nama perguruan tinggi itu sebagai Universitas Habib Samsi. Itu kesepakatan kita semua. Doakan mudah-mudahan perguruan tinggi ini bisa menjawab kebutuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya ilmuwan-ilmuwan yang berwawasan keislaman yang kuat. Dalam usahakan perguruan tinggi ini berbentuk pondok pesantren, berbentuk boarding, artinya sambil kuliah, juga disiapkan masjid, asrama dan lain sebagainya untuk memberi
dilakukan pada masa-masa akhir dari jabatan gubernur. Kalau yang tahun-tahun yang akan datang, beliau sudah tidak bisa mencalonkan kembali karena undang-undang. Nah, mungkin beberapa saat tadi beliau akan keliling dan banyak yang dicanangkan untuk daerah ini akan ada acara di pondok pesantren Darul Rahman Kota dalam rangka milad lahir pondok pesantren Kota ulang tahun pondok pesantren Kota yang ke-50. Di pondok pesantren Kota itu didirikan pada tahun 1966, pas setelah 1 tahun setelah Gestapo PKI. Dan walaupun pembangunannya masjid, rumah kiai dan kelas mulai dilakukan tahun 1962, tapi yang disebut pesantren adalah bila telah berkumpul di lembaga itu, pertama ada masjid, yang kedua ada santri, dan yang ketiga ada kiainya. Alhamdulillah ini baru bisa terlaksana pada tahun 1966, dan pada tahun ini akan dilakukan ultah hari ulang tahun pesantren ke-50. Insyaallah waktunya tidak pas dengan pembangunan atau dengan pendirian pondok. Pendirian pondok pesantren Kota dihitung dari hari datangnya bapak saya Sepuh Harga dengan beberapa orang santri yang dengan baik-baik ada yang ikut kita dan guru-guru ke tetangga. Itu sekitar 40 santri yang ikut ke pesantren tetangga, dan banyaknya santri yang tidak sekolah, disebut pesantren negeri dulu. Kamar masjid. Kamar masjid adalah sebuah kamar besar di pinggir masjid dan diisi oleh santri-santri yang hanya mondok ngaji tanpa masuk ke sekolah sanawiyah dan tarbiyah pada saat itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga tidak nanti hanya sampai menjadi gubernur saja, walaupun dari kiaiannya tidak pernah berhenti, walaupun dari keustadannya kami biasa menyebut Pak Ahmad itu dengan ustaz saja, karena keustadannya tidak akan berhenti walaupun kegubernurannya mungkin selesai. Dan ini rahimahullah kita teruskan bahwa pada minggu-minggu ini kita sedang mengkaji tasbihul nufus, bagaimana membersihkan
awali dengan urgensi dan kajian rumus, kemudian pilar-pilar dasar-dasar dan membersihkan jiwa, yaitu al-uzlah, kemudian taklidul alam, as-subuh, kemudian taklidul ta'am, as-sawmu, kemudian taklid an-naum, as-sahar. Ini sudah dikaji dan alhamdulillah tampak, dan ini insyaallah akan terlihat. Dan apa yang diungkapkan pada waktu kemarin sebenarnya harus kita laksanakan, dan untuk pelaksanaan itu ada pembinaan diri yang kalau berdasarkan hadis tidak benar bila kita membuat program 40-an. Nabi Musa dibina oleh Allah di Gunung Sinai 40 malam, ya, 40 hari 40 malam. Kemudian hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, tidak pernah tertinggal berjamaah selama 40 malam, 40 subuh, maka Allah menjamin orang ini akan terbebas dari neraka dan terbebas dari sifat kemunafikan. Kita juga mengenal Allah kadang-kadang Islam mengatasi beberapa persoalan dengan 40 hari. Maksudnya para jemaah haji pun mengenal apa yang disebut dengan arba'in, yaitu berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 kali berjamaah. Tiada salahnya, sangat baik bila bapak-bapak, ibu kita sekalian ini mulai membiasakan. Saya akan membuat program mual binare berjamaah subuh 40 subuh, atau saya tidak akan ketinggalan berjamaah maghrib 40 malam, dan program-program lainnya, baik dengan membaca Al-Quran. Ada beberapa perempuan yang mereka membuat program setiap beres sholat membaca Al-Quran 1 halaman, atau membaca Al-Quran 2 halaman. Ini adalah sebuah program yang baik. Di samping itu juga mulai kita punya program menghilangkan kekurangan atau kejelekan kita. Bisa saja saya ingin berprogram 40 hari ini mau ngerokok, mungkin buat nanti merokok itu berat, ya. Bagaimana kita akan kuat menghadapi musuh dengan mengharapkan terus kuat, dan ini bisa. Inilah dia dipaksakan. Ini disebut sebagai mujahadah. Allah membuat manusia ada
bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu disebut mujahadah. Kalau kita melihat fenomena sekarang, bagaimana orang sesat sampai mendatangi Prabu Anu, Kanjeng Anu, dan kekotoran jiwa dan ketamakan jiwa. Kita melihat bagaimana pertengkaran umat, termasuk pertengkaran di kalangan para tokoh umat ini. Jejeruan umat adalah masalah jiwa, masalah hati, dan terlampau cinta dunia, terlampau takut akan kematian. Wa ma'alahnya Rasulullah wa budunya wa karahiyah hukumul maut. Oleh karena itu, program bagaimana pensucian jiwa hari kita kan masalah fikih natijah wa tarokoh. Masalah fikih ini besar, malah dari masa lain, tapi kesukup pembahasan tentang fikih bukan saja sudah masak, tetapi sudah betul-betul jendina masakan Islam kesukup natijah bahkan. Tetapi fenomena dunia pada saat sekarang ini adalah kurangnya akhlak, kurangnya pembersihan hati. Kita haji pada subuh ini bagaimana cara-cara, kalau kemarin pilar-pilarnya, cara-cara jalan-jalan yang membawa kepada pensucian jiwa. Adapun cara-cara jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada pensucian jiwa ada 12. Satu adalah dengan melalui sholat, dengan melalui zakat dan infak, dengan melalui saum, dengan melalui haji. Sehingga 4 rukun Islam ini pada hakikatnya adalah dalam rangka mensucikan jiwa. Demikian pula tilawah Quran, zikir, memikirkan ciptaan Allah, ingat akan mati, dan mempersempit angan-angan untuk luhur teuing. Angan-angan ini akuri ada hidup sekian ratus tahun, itu angan-angan yang terlampau tinggi. Muraqabah, rasa diawasi Allah, muhasabah, melakukan introspeksi, mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, muhaqabah, menghukum diri, mencela diri dalam atau terkadang kita melakukan pelanggaran atau melawora dina didawe kahadian. Maka kita melawora dina didawe kahadian atau kita tergelincir dalam kejelekan, maka perlu ada muhaqabah, perlu ada menghukum dan mencela diri. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad, melayani manusia, bukan ingin melayani manusia, tawadhu, rendah hati. Barang siapa yang tadi itu
jalan-jalan itu ya dalam bahasa itu disebut tabiul madkhal wa tawsiqul makhraj, menyempitkan jalan masuk setan dan memperlebar jalan keluarnya setan dari diri kita. Jalan masuknya kita persempit, jalan keluarnya kita perlebar. Nikah itu memperlebar jalan masuk apa? Setan. Memejamkan mata itu menutup pintu setan. Jadi setan teh kudu disempitkeun jalan masuk orang, lamun geus aya di jero dilebarkeun jalanna supaya dijieul keluar dina diri urang. Bahasa itunya tabiul madkhal wa tawsiqul makhraj. Kita mulai dari as-shalah sebagai bentuk penyucian jiwa. Saya tidak akan berpanjang-panjang mengenai as-shalah ini, salat ini dari segi praktek, dari segi fikih, karena sudah luas sekali pembahasan mengenai salat ini. Bukan itu lagi, tapi sudah apa? Sudah tutup. Malah ini yang paling banyak menimbulkan perdebatan di kalangan orang itu dari prakteknya, bukan dari substansinya. Nah, sholat teh make usolli atau teu make usolli. Nah, subuh teh make kunut atau teu make kunut. Nah, tahiyat teh diutek-utek atau sakali gitu. Nah, salam anu disebutkeun selesai tina sholat teh salam pertama atau salam kedua. Nah, salam teh usap beungeut atau henteu, dan itu sudah banyak, sudah sering ya. Dan saya tidak akan ke sana karena yang akan kita hajinya sholat sebagai fungsinya mensucikan jiwa. Maka saya akan terjun kepada perkara yang jarang dikaji oleh fikih. Kalau kita mengkaji fikih, termasuk waktu kita di SD, di dunia, yang diajarkan adalah praktek sholat. Pada pelajaran apa? Kita beri pelajaran khusyuk kiraha ke dunia atau ke di SMP atau di SMA, kita diberi pelajaran mengenai khusyuk. Padahal inti daripada sholat adalah khusyuknya. Yang berkaitan dengan hatinya adalah khusyuknya. Sedangkan fikih itu mengkaji tentang praktek daripada sholat tersebut. Saya kira tatkala membahas praktek nanti ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau dalam masalah khusyuk, mau pasti ada yang nggak akan ada pasti ada yang berangkat nawan khusyuk tidak ada. Malah kalau orang pasti ada yang berangkat khusyuk, berarti dia tidak khusyuk, tidak memahami khusyuk. Jadi khusyuk dalam sholat
Bahagialah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Sifatnya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Malah fungsi dari sholat itu adalah khusyuk hati. Wa aqimus sholata bizikri. Dirikanlah sholat untuk zikir kepadamu. Wa qur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhan dalam hatimu. Ini menerangkan ini khusyuk dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Masih menerangkan sholat di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lalai adalah tidak khusyuk. Gaflah itu tidak khusyuk. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, kamu jangan dekat-dekat kepada salat. Wa antum sukara, dan kamu sedang dalam keadaan mabuk. Jangan kamu mabuk, jangan. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar dulu, sehingga memahami apa-apa yang kamu ucapkan nanti di dalam sholat. Ayat hadis ini adalah ayat kedua dalam penentuan hukum minuman keras. Pertama, minuman keras itu diucapkan ada kebaikannya, tapi ada kejelekannya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Apa keuntungan dari minuman keras? Ya, bisa segar. Ya, orang yang narkotik, kalau dia minum sabu itu 2 hari tidak akan bingung, tidak akan badannya segar, walaupun dia tidak tidur, tenaga kuat, pikiran mau sedih, mau nanaon. 2 hari, setelah 2 hari habis si pengaruh sabunya, leles, bingung itu, dia minum lagi. Dan itu kalau sendirian bisa 2 juta itu, untuk 2 juta itu bisa untuk 8 orang. 1 gram itu bisa untuk 8 orang, dan itu bisa disusuk ke 8 orang, dan pengaruhnya itu. Tapi setelah itu leles, bingung, ya beli lagi, hancur kemudian. Atau dulu kalau orang kena panahnya mau dicabut, itu sakit, berewe minuman keras, kena mabok. Waktu mabok dicabut, sekarang nggak usah gitu. Sekarang ada narkose yang dihitung, ya, dioperasi, ya apa, dihitung saja berat badan sekian, berapa jam dibutuhkan oleh dokter untuk mengoperasi ini, beri sekian. Demikian juga permainan ada manfaatnya. Habis mungkin pernah membangun Jakarta,
hasil dari perjudian. Tapi dampak negatifnya akan lebih besar lagi. Yang kedua, kemudian Al-Quran menerangkan orang pintar sudah kejelekannya lebih besar dari kebaikannya. Orang cerdas berhenti dong, karena mendengar kejelekannya itu lebih banyak dari kebaikannya. Sedangkan kita menginginkan kebaikan, tentu dia berhenti. Tapi masih ada orang yang Allah kemudian membatasi, kamu jangan minum minuman keras waktu dekat sholat dong. Sebab sholat tidak boleh dilakukan dalam keadaan mabuk, harus sadar, harus saling, harus khusyuk, memahami apa yang dibacakan. Masih ada orang-orang yang cerdas. Sudah, saya tidak akan minum lagi. Kenapa? Minum isuk-isuk paur teeling kening ke duhur. Minum duhur paur teeling kening iraha asar ya. Sudah saya tinggalkan. Tapi ada juga yang mengatur minumnya karena belum diharamkan pagi-pagi sekali supaya nanti zuhur sudah hilang mabuknya. Kemudian turunlah larangan Allah untuk innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqun min amadis syaitan. Selesai. Dan setelah keputusan sebuah hukum sudah jelas, tidak boleh kembali ke ini, tidak boleh kembali ayat kiai dilebur kurang urutan abi ini komar teh tong disebut haram, tapi ismuhuma akbaru min nabima. Sanggeus kedua nggak boleh begitu. Dakwah boleh berdasarkan makiyah madaniyah min haitsu annaha dakwah laisat min haitsu annaha syariah. Dari sudut dakwah memang ada periode makiyah madaniyah, tapi dari sudut hukum kalau sudah terjadi begitu tidak boleh. Kalau sudah kembali lagi ke makiyah, tawaka sholat dalam naon kene makiyah. Nah ini secara ilmiah namanya pseudo, jika ilmiah padahal tidak ilmiah. Hadis tersebut menerangkan bahwa sholat itu harus sadar akan apa yang diucapkan. Ini termasuk kepada dalil bahwa sholat itu harus khusyuk. Mun diperpanjang berarti dulu jelema anu maca dina sholat tapi ngerti kana naon anu dibaca, sanggaja jelema mabok orangnya, jelema mabok teh ngerti kana naon diucapkeun. Urang oge lamun maca itu surat teh atau maca sholat tapi tidak memahami apa yang dibaca. Sedangkan Allah berfirman hatta ta'lamu ma taqulun. Tapi jangan tawaka sholat ancan ngerti, bukan begitu. Harus ada usaha dan kita semua untuk memahami apa yang dibaca. Kalau Nabi sholat ini masih menerangkan khusyuk. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki la yusalli salata, mungkin dia melakukan sholat la'alahu buah-buah layakun lahu, tidak adalah baginya min sholat ini dari sholat itu usyuruhan,
khusyukna dan keur Allahu Akbar pamana maca Fatihah bagaimana saja kan tidak tentu orang yang khusyuk di dia yang khusyuk. Nah itu demikian. Kami ini banyak sekali orang yang berdiri sholat hatuhu, bagian orang dari sholatnya itu hanya at-ta'abu wan nasab, hanya capek, lelah dan letih saja, tidak ada ganjarannya karena tidak ada khusyuk. Dia hanya jangan mungkin enggak lamun teu khusyuk bukan sholat, lamun teu sholat jadi punya dosa. Ieu mah sholat ngan saukur kuraga tamak kadenda kalau demikian. Ya sholat yang tidak khusyuk ada kegunaannya, yaitu lepas diri kita dari doraka tina ninggalkeun sholat. Walaupun kita tidak mendapat ganjaran seolah-olah dari mendirikan sholat, tapi tidak akan mendapatkan siksaan karena meninggalkan sholat. As-sholatu munajatun, yang disebut sholat itu adalah dialog, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dalam sebuah hadis yang panjang kita dianjurkan membaca Fatihah itu secara terputus-putus, satu ayat. Tatkala kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab majadani abdi, hamba kami telah mengagungkan kami. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hamidani abdi, telah memuji hamba kami kepada kami. Tatkala orang itu membaca Maliki Yaumiddin, asna alayya abdi, geus ngalem hamba kami ke kami. Biasana cenah geus muji dia sok aya kaya, sok barang bentar. Tapi sebenarnya ini iya karena budu, iya karena hanya silakan apa yang dia minta. Wali abdi masa. Nah itu bacanya satu ayat, bukan berarti tidak boleh digerdek gitu ya, bukan. Tapi sebaiknya dibaca satu ayat. Nah kalau kita membaca waladhdallin, Allah kemudian menjawab ada di abdi wal abdi masa. Ya, kemudian inilah biasanya kalau membahas dari sudut fikih ayat malam dia waladhdallina amin. Tidak ada disatukan begitu. Waktu ditanyakan kunaon bisi kapinggalaan kumakmum cenah maca naon usah. Dan sholat itu munajat, dialog, bercengkrama dengan Allah. Walau aku munajian, dan tidak disebut orang sedang berdialog dengan Allah, maka mengatakan orang yang lalai malawun mana teuing beduna bupati urang ngobrol jeung bupati awas pagi malawun gitu mana teh ada itu ka urang bupati teh ongko cenah ngobrol jeung urangnya jo tingali dina TV lamun ngobrol jeung presiden KPK ya KBH gitu.
sedena begitu mah. Jika ngerti karena Allah ada dari ngomong setengah. Saya punya guru yang diajarkan kasih Allah Ilham. Dan kalau menerangkan ilmu tauhid, tanjizi qadim, soluhi qadim, tanjizi hadis, soluhi hadis qabdo, itu dalam ilmu tauhid. Ngerti teman itu anu ngerti gede santri harus dengan bohong mereka ngaji nanti sedekah. Ini moderasi guru ini mereka ngaji nanti sedekah di mana nanti ini sudah moderat gitu ya, keterbukaan. Biasanya guru teh yang takut ada tugas ngaji, guru dia kalau ngaji sama tuh pagi ngaji. Awas jangan lalai. Pada waktu sholat itu jangan terlalu, harus khusyuk. Sufyan Ats-Tsauri bukan hadis Nabi. Demikian pula yang barusan berkata salah. Malam yakhsha, barang siapa yang tidak khusyuk, pasangan sholat itu rusak. Sholatnya. Berkata Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kullu sholatin, setiap sholat, layak mulut yang tidak hadir pihak pada sholat itu al-qalbu hati, bahaya yang hukuman asma, maka dia kepada siksa Allah lebih dekat, bukan kepada ganjaran dari Gusti Allah, tapi kepada siksa dia lebih dekat. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man barang siapa harofa anwahu man kajelna awayan ini dibelah katuna wasimali dibelah katana muta'amidan secara sengaja waktu sholat. Dilihat macamnya belah dia maka posek sengaja waktu ke sholat. Bahwa di sholat hanya sedang dalam sholat, bukan sebelumnya. Sebelum nama orang aja nanti ya. Pada sholat tidak ada sholat sebab berarti pada sholatnya dua pira gitu, sehari gigiran kurang, beneran diharap sholat nanti sholat Idul Fitri kami lemah ya orang semua karena jadi sahabat dari benar sholat itu tidak ada sholat laisa lil-abdi min sholatihi illa ma aqala minha, tidak ada bagian si hamba dari sholatnya kecuali apa yang perlu perhatian pada berapa bagian ganjaran dia, ganjaran yang diberikan kepada dia itu apa seluruh sholatnya, tidak sejumlah dia khusyuk pada sholat itu. Suruh sholat al-musilatu ila tasbih. Kalau al-musilah bisa menjadi manat dan syurut, kalau al-musilati bisa jadi manat dan syarat. Syarat-syarat sholat anu kawasolkeun dan menantikan ila tasbih kepada pensucian jiwa. Berhubungan sholat anu ngantikan karena suci jiwa. Hiji hudurul qalbi. Sholat itu harus hadir hati. Apa yang disebut dengan hadir hati? Farahul qalbi kosongna hati dina selain
waktu kita sholat sedang berdiri, maka pikiran kita saya sedang berdiri, dan pusat perhatian kita kepada apa yang saya baca. Ya. Nah ini kosongnya hati kecuali dari apa yang sedang dilakukan atau apa yang sedang dibaca pada waktu sholat. Kadang-kadang orang bersolat hari maca mah Fatihah, hari ingat mah karena main bola, germusep di sisi Cimanggil ditancapkeun ke sholat duhur, sholat maghrib, katempo naon dudan sinaon teh di jejer teh, kabayangkeun eta naon teh sholat duhur dileuweung kan kusabab pala di jalan koral keur sholat itu kadang ngagerung truk perkebunan, kabayangkeun eta urang keur sholat ngadenya truk perkebunan. Maka nanti supaya betul-betul hadir kalbu pengaruh dari dalam harus dihilangkan dulu, pengaruh dari luar juga harus dihilangkan. Pengaruh dari luar adalah penglihatan dan pendengaran. Ulah hadeupeun tempat sholat teh orang Arab jangan pakai gambar, namanya sajadahnya. Jadi pakai sajadah buatan Cina. Sajadah itu kebanyakan buatan Cina. Nah, silakan buka sajadah di biji di muka, itu kebanyakan buatan mana? Kayak orang sholat dasar lain kieu teh ieu Ka'bah, ieu nah jadi ayatkeun lah ieu gitu ya. Nah itu Nabi menghilangkan hordeng yang ada petak-petak itu karena mengganggu sholat. Jadi kosongnya hati dari apa yang sedang dia lakukan, selain dari apa yang dia lakukan, dan selain dari apa yang dia ucapkan. Wasababu qalbi, dan sebab dari hadirnya hati ini adalah al-himmah, niat yang kuat untuk sholat, untuk khusyuk. Kosongkan hati dari itu. Jadi kosongkan dulu, di-brain dulu kalau otaknya, di-brainwash dulu, dihilangkan dulu. Hadirnya hati, mengosongkan hati dari selain yang sedang dikerjakan dan diucapkan. Sumber dari hadirnya hati adalah himmah, cita-cita, niat, harapan atau iman itu, yaitu ingin sholat dengan sebenarnya. At-tafahumu lima'anil kalam, paham terhadap makna-makna apa yang diucapkan. Sababuhu sebabnya idmanul fikri, memusatkan pemikiran. Wasabut ini, dan membelokkan, memulai pemikiran dilangi rokil makna kepada dan membelokkan pikiran. Membelokkan itu maknanya memusatkan, sama imanul fikri wasabut ini. Kan hati kita itu bolak-balik ya sholat, maka disebut qalbu itu karena suka hati bolak-balik. Coba bandingkan si hati itu kepada idrakil makna, mengetahui makna. Itu perlu orang mengetahui makna dari apa yang dibacakan dalam sholat.
Dan itu tidak semua rakaat. Cukup mengetahui makna dari rakaat pertama dan tahiyat. Dan rakaat kedua kaki keempat mah pengulangan dari makna bacaan. Jadi nah opat kedua opat rakaatan ada sarakaat ge luka dua kaki luka opat mah naon artinya berarti yang kita perlu ketahui itu hanya satu gerakan dan gerakan rakaat kedua mah artinya masih itu juga rakaat pertama plus aja diraku geus aki-aki sholat geus puluhan tahun masih kene naon karena biasa bila detik itu gitu. Maka perlu diperhatikan kembali sholat kita kayak membaca subhana rabbiyal azim kan karena dina sujud subhana rabbiyal a'la dihanam subhana rabbiyal a'la maka dina ruku subhana rabbiyal azim pada subhana rabbiyal azim ya bukan berarti Allah mengetahui apa maksud kita dari bacaan itu, tapi sebaiknya diperbaiki. Kita sering mendengar lamun takbir Idul Fitri Idul Adha Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillah gimana deh Allahu Akbar ini loba gitu tapi perlu diperbaiki tidak kemudian dibiarkan tapi secara baik-baik diperbaiki. Bagaimana banyak yang hukumnya nggak benar, bagaimana itu perlu diperbaiki, terutama pada sujud dengan teh. Namun kurang berjamaah di barudak sekolah terus diajarkan masih kena gitu omongkan orang lainnya eling yang mengenal berarti nah ini gak banyak ya walaupun kita perlu memperbaikinya secara baik-baik kayak musola gitu serda atau musola-musolatan itu tidak itu kan imam dah jadi mustaqbilal imam lain mustaqbilal jadi ini perlu diperbaiki tapi bijaksanalah dalam memperbaikinya karena anu salah gitu teh lain budak mukul aki-aki ge loba anu naon ari memimpin aki-aki pan kudu rada aya penghormatan ya mualim moral kan bener kena aki-aki mah kudu rada naon sebab biasanya sudah besar amanah geus loba musalahna mungkin eta tapi amanah sudah banyak. Kalau kita bertemu dengan orang tua dalam diri kita itu harus ada gambaran ini orang kebaikannya sudah banyak. Kumaha udah papangi dia budak orang sikap kita ieu buka dosanya jangan loba. Gitu kan. Ai papangi jeung kolotna ieu kolot kahadianna geus loba dia lebih bagus dari saya karena kebaikannya lebih banyak. Ari bapak lagi budak orang, dia dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi lebih halus budak ya timatan kurang mah dosanya geus loba. Jadi termasuk dalam memperbaiki itu aya aki-aki wudu di depan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wudunya kelak
padahal bisa aki-aki. Sayyidina Hasan kemudian berkata kepada kakek itu, "Kek, ini saudara saya. Dia berkata wudunya lebih bagus dari saya. Sedangkan saya berpendapat wudu saya lebih bagus dari dia. Tolong kakek wasiti. Jadi penilai mana di antara kami berdua yang lebih bagus apanya? Wudu sebenarnya semuanya dua-duanya harus." Si Aki kemudian berkata, "Mungkin kamu berdua ingin menegur guru saya yang jelek." Ya, udah, dua-duanya bagus, saya yang apa? Jadi itu memperbaiki orang tua ini tolong. Ya, termasuk dalam musuh ini apa ini? Tolong semuanya bisa mengetahui makna ya, dan khususkan kalangan siapa dari Bandung itu bagus sekali itu buku Sudah Benarkah Sholat Saya, harganya sekitar 70.000 rupiah dalam edisi yang ditambah dengan gambar, itu bagus sekali dibeli. At-Taqdir, pemuliaan, mengagungkan Allah. Dalam sholat itu harus ada mengagungkan Allah. Dari mana hati kita kemudian ada mengagungkan Allah? Sumbernya adalah menyadari keagungan Allah dan sadar akan kelemahan diri. Bagaimana kawasan Gusti Allah, bagaimana lemahnya diri. Lemah diri manusia itu dari segi otak ya. Kalau saya orang pintar, ingat kuasa Allah untuk menghilangkan kepintaran seseorang. Stroke saja di otak itu ada perubahan sedikit saja, banyak orang yang tidak bisa lagi baca Fatihah, itu bisa karena surat-surat geus teu naon, geus teu inget deui. Ya, jadi bagaimana kita kalau saya kebetulan orang kaya, bagaimana kuasa Allah untuk menjatuhkan kekayaan seseorang? Bagaimana tertipu, sakit dan lain-lain sebagainya, sehingga habis kekayaannya itu. Kemarin katanya orang Makassar tertipu 200 miliar. Ujelma bukan anu maca Allah nage geus pabeureut cenah. La ilaha illallah. Teh geus pabeureut. Daya pangeran. La ilaha illallah betul-betul daya pangeran. Ar-Raja. Jadi kita harus yakin akan kebesaran Allah dan yakin kelemahan diri. Bagaimana tragisnya hampir seluruh orang-orang besar, di mana matinya Hitler dalam bunker dan bunuh diri, di mana matinya meninggalnya siapa yang Libya itu Muammar Gaddafi, dari lorong WC, dari lorong sungai digusur dan ditembak. Bagaimana jatuhnya Presiden Soekarno didemo oleh masyarakat dan
Bagaimana? Banyak sekali kalau sudah jatuh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu berada dalam kelemahan otak. Ini pikun gitu, pikun kiai pikun incu tanyaan. Kiai betul ada bagian baru berbeda istrinya. Ayah awewe gelis cek itu tukangan masjid. Ayah cek istrinya teh Allah Akbar. Padahal mah incu cenah. Nah, teh naon pikun. Di mana-mana bapak-bapak nimpo awewe gelis panjang teh pamajikan eta pun nepon gelis panjang teh asa-asa pamajikan teh lain nah kita naon teh pikun lain oge lain pikun al-hibah hebat hormat dina sholat teh kudu menaruh hormat ka Gusti Allah. Sumbernya adalah menyadari akan kuasa Gusti Allah. Benar. Ar-raja banget mengharapna sababu sabab dari ar-raja adalah ma'rifatul ilah, mengenal kelemah lembutan Allah wa karomihi ejen kabelehanana Gusti Allah, mengenal kasih sayang Allah dan mengenal belehanana Gusti Allah. Saya berkali-kali mengatakan bahwa jumlah sifat jamaliyah Allah 90% dari 99 asma Gusti Allah. Sedangkan galakna Allah itu hanya 10%. Sedangkan sifat jamaliyahnya 90%. Wa rahmati wasi'at, lebih rahmat kami lebih luas dan murka kami. Al-hayat salat supaya khusyuk sing boga rasa era banyaknya nikmat yang diterima oleh Allah dan kita, ya banyaknya nikmat yang diterima oleh kita dan siapa dari Allah. Jeung gorengna ibadah urang. Mun urang arek dibere duit bu bupati kumpul euy. Di mana? Di pendopo. Jigana dandan heula halus. Karena rek meunang naon? Meunang. Geus meunang duit 1 juta, kapangi we jeung bupati. Beda urang mah. Ya. Ayeuna berapa nikmat yang diterima oleh kita dari Gusti Allah. Hege salat nanti beli gagaro gitu ya. Goblak kaplek pakai kaos oblong. Eta panggung tempat boga kaeran usaha. Allah. Gue kaos nanti balik di Bali. Aya gambar WA, mari curi anu Korea kan. Letahna dipake salat. Katepok kudu tukangan ieu non. Takade tetep make kitu mun salat. Termasuk make atribut partai. Atribut non partai itu salat coret ke kampanye mah salat heula nya kira ukur dilaan heula ngan atribut partai ke salat sekadang dengan tukang urang make partai anu ditukang dari partai sejen masih hebat bupati daerah partai menang
bisa. Nggak ganggu gambar hordeng oke, punadi geus dinaonkeun dibuat karena mengganggu. Aya harus ada rasa manut, lobana nikmat ti Gusti Allah. Pamajikan sih boga kaela lah. Ibu-ibu salaki tas bere duit 5 juta, 10 juta, atau 2 juta kumaha gajina diajak sae. Mau ada musik juga kaela dia teh sarua urang teh dibere nikmat anu naon anu loba di kita salat. Nah, itu boga kaela. Cara-cara menghadirkan hati Abdullah di hudul qalbi. Kumaha carana menghadirkan hati supaya khusyuk? Menolak sebab-sebab yang melahirkan riweuh hati, bisikan-bisikan hati. Supaya riweuh lah. Menolak sebab-sebab yang melahirkan riweuh hati. Apa sih anu berbentuk luar berupa apa-apa yang terlihat pertentangan. Jadi kadang ulah aja perkara-perkara nu katempo. Gue di ada tempat sholat kurang di imah teh zaman Harley Davidson namanya, motor anu banget di Kahyangan, harganya 750 juta. Mana dia kita sholat atau ayah gambar bintang film itu tidak ini. Kemudian atau terdengar kayak musik kayak gane itu perlu dijauhkan. Sedangkan ada lagi yang jeroan anti warna anti ngaruan awas pangreungeul jeung paninggalingan jaga ulah yang katempon kareungeun barang kana salat. Sedangkan dari dalam loba teuing kaya kana dunia di hate teh. Jadi keur salat teh proyek anu euy saha ya. Mungkin kawal barangkali mampu kerwalatorin usaha pikiran akan kita dia lain amin kalau oke. Ini apa? Umum terhadap dunia, keinginan yang terlalu besar terhadap dunia. Padahal dunia itu dibanding dengan apa yang diberikan oleh Allah sangat kecil, sangat kecil. Seorang khalifah yang ikut khalifah ikut berburu ngalah mencek padang pasir. Dia pakai kuda, turun tina kuda teh kuda mencek les teh terpisah dari rombongan. Geus mungkin ke asar geus selama heuseun itu. Ya, kasau kuda eueuh minuman eueuh da. Raja mah biasana ge di ajudan. Sangat dahaga. Kemudian ada sebuah kemah, ada rumah kecil. Belok di rumah kecil tersebut anu boga imahna aki-aki dia punya air. Ya. Air minum gitu. Lamun cara masak apel-apes gitu. Si raja itu berkata, saya mau minum ini sarung cuma. Si yang punya rumah tahu ini raja. Raja lamun teu minum kumaha cenah? Mau cenah urang. Ayeuna dibere minum. Kira-kira lamun kudu mayar, lamun kudu
dibayar dicari wani sabaraha mengalamun cuma ajak raja tadi wani kuring tibatan nautna mayar usaparo negara saparo negara dibikin asa kuring dibere minum datang dari minum mau yes minum setelah diminum si aki-aki tadi nanya kumaha lamun eta cai nu asup kana jero beuteung ayeun teu kawan teu kahikeun can kamaot kira-kira wani mayar sabaraha supaya kaluar saparo negara deui jadi saparo negara eukeun minum saparo negara eukeun jadi harga sanagara dengan saukur sagelas naon cari jadi ini apa ya lain kurang dibandingkan dengan surga dunia mah babari hese ngalana tapi babari leungitna teh bisa urang ninggalkeun dunia karena maut atau dunia ninggalkeun urang. Eta kumaha? Itulah bahwa di dalam sholat kita perlu menghilangkan umum dahili bisikan-bisikan hati yang bersumber dari dalam kita terlalu ingin karena dunia. Khusyuk kene sholat subuh, khusyuk kene sholat duha. Khusyuk kene sholat subuh, khusyuk kene sholat duha. Dina ngaduana khusyuk kene doa ba'da sholat maghrib. Anu di jerona aya Allahumma ajirni minan atau khusyuk kene Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana bil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fa yassirhu wa in kana ba'idan aqribu wa in kana haraman batok ilmu dan jika khusyuk dari itu sebab ada nilai-nilai dulu ya mah sedangkan ayat kana dunia mah asal melihatnya kene nok wae ieu tibatan hayam wae isu mending kene nok wae ieu mending kene hayam wae isu rata-rata jelema mah bidul yaum khairun min dujajatil ghad nok wae ieu leuwih alus tibatan tak mobil wae ieu leuwih alus tibatan mobil ke di akhirat gitu kan ya awewe nu dieu bari romekeun leuwih hade tibatan awewe dunia anu romekeun asal leuwih alus tibatan wedadari anu kene ya itulah sifat manusia teh wakana insanu ajula manusia teh sok hayang jangan 1 juta dan 1 miliar itu sifat hayang jangan jelema 1 juta jadi 1 miliar jadi 1 triliun makanya aya mere 200 miliar berarti kudu ngamayar 200 triliun ya ekonomi negara. Baik. Kemudian Rabbul Qabri qahran ma yaqra'u sholat memaksa hati untuk kembali memperhatikan apa-apa yang sedang dibaca pada saat sholat. Paksakan hati untuk kembali lagi kepada apa yang sedang dibaca. Tadbiru dzikril akhirah qabla sholat memperbaharui
ada sebuah keterangan yang dia jelema di akhirat sataranya, kecuali orang yang suka menutupi aib orang lain. Man satara musliman satarahu yaumal qiyamah. Ada pertanyaan, lalu mungkin di akhirat sataranya mereka mentertimbal yuk nempo ulat alir itu si anu ulat alir. Nah, para ulama boro-boro alir batur. Pada saat itu sanajan antaranya teu hayang alir batur. Kenapa? Karena dia sendiri sedang ribet dirinya sok rangan. Ari waktu ka batur mah urang keur tenang ya. Ai kurang arek operasi. Orang sedang dioperasi. Luak lieu ka batur mah. Oh, sanajan sagigireunana aya nu rek dioperasi. Orang yang sedang koma atau sedang sakit keras diteuneuh di ruang ICU 10 kurang tara make luak lieu geulis teh belah itu. Oh, da keur naon? Keur naon teh penyakitna nu gigireun urang teh moal. Da dirinya pun sedang. Nah, coba katanya sebelum salat itu memperbaharui ingatan kita akan kedahsyatan akhirat. Tafridul qalbi amma yuhibbu, mengosongkan hati dari apa-apa yang menyibukkannya. Hati itu tersibuk pikiran tanah dianu ayam kabeli berengket jeung tanah imah dianu dan kemah 10 tahun deui eta teh akan berharga mahal mana dan jabatan anu kalau saya pegang jabatan itu akan banyak sekali yang bisa saya hasilkan. Coba tolong kosongkan dulu dari hati apa-apa yang menyibukkannya. Perhatikanlah bagaimana Nabi dan sahabat berusaha. Nabi dan sahabat itu berusaha, bukan taken for granted. Dijieun ti dituna ku Gusti Allah. Hati Nabi teh khusyuk. Nabi pun berusaha. Nabi pun berproses untuk mendapatkan kekhusyuan. Untuk dia urang dengan aja, Nabi mah khusyuk teh pantes dah ku Allah terus didamel hatena naon khusyuk. Nabi pun berproses. Rasulullah mengembalikan baju hadiah dari Abu Jahal karena terasa beliau baju tersebut mengganggu kekhusyuan salatna. Tadi salat teh lamun urang nana wall ankle ini teh ya, atau modis nggak nih pakaian ini namanya, maka itu dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah tidak jadi menggunakan tali sandal baru karena mengganggu ketika sholat. Dulu sholat itu disunatkan memakai sandal supaya tidak, karena ini bangunannya kan panas, ditutup oleh daun, masjid itu ditutup oleh daun kurma, dihanapna naon besi. Tatkala Madinah panasnya sampai 50, maka kekerepengan kita dina naon teh. Maka enggak apa-apa sholat memakai, malah ciri sunnah pada saat itu sholat memakai sendal. Sehingga pada satu saat waktu Nabi sholat pakai sendal, ada kejadian Nabi sujud dan itu sahabat itu tidak akan turun dari i'tidal ke sujud sebelum Nabi terlihat sampai ke mana, sujud ke bawah. Kemudian begitu Nabi sujud ke bawah, senang nanti menawan. Bila aku Nabi
sabelah. Para sahabat melihat itu disangka sunat. Kabeh turun senana sabelah kenapa? Gilaan. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi melihat semua sahabat baniku to'at-to'atna sahabat kakangnya Nabi semuanya ngalaan semaha sabelah. Kunaon cuma arahnya makanya ngalaan semaha sabelah. Nah, para sahabat mengatakan saya melihat engkau ngalaan semaha sabelah. Maka Nabi menjawab, ja'ani kuring ja'ani Jibril yukhbiruni bi anna fihi qadra. Kuring mah kedatangan Jibril yang dina senal kuring aya naon kotor maka dilaan ari maneh mah teu kudu cenah da aya nu ngabejaan aya naon. Nah, jadi Nabi kemudian tidak menggunakan tali sendal baru karena mengganggu ketika salat. Rasulullah melemparkan cincin dan mimbar karena mengganggu konsentrasi khutbah. Kita virus bacaan. Itu bacaan mana? Ada bacaan itu di Ambon, ada bacaan di Tebaku teh parubah. Aya nu teu meunang di ieu, teu meunang di watangan kudu dibungkus we eta. Sutra kitu di jero pamari. Teu meunang dipake, beurang teh anu makena. Aya nu di watanganna kudu ku awi, Pak. Aya batu nu kudu di watanganna teh ulah kunaon? Ulah ku eta. Tapi kudu awi nyata batu asahan. Ya, apa yang ngalaan dia batu aji dari pakai sadar kemana kameranya batu aji apa tentu si beli gitu ya. Sehingga kamu kita tahu juga datang dari bawah. Abu Talha mengimpakan kebun karena mengganggu kehusuan sholat sholat. Udah ada ingat kan betul? Ada kebun, enggak, kita jangan rasul. Kebun kuring anu itu tempat harus katanya sudah cuma lagi ngaganggu kebenaran karena sholat. Ini tipe ideal. Ini tipe dia bukan perintah beres ngaji teh luar teh sakabeh anggota pengajian Raudatul Irfan mikeun mobil ka Abah kusabab dagang Abah ge moal nerima naon sebabna isi kamu jadi tolong ini adalah usaha bagaimana caranya kalau ini dilanjutkan bukan hanya dijadikan sebagai sebuah ilmu karena kita sedang berkaitan dengan hati maka bukan keilmuan. Nah, dari sini teh kudu asup kudu turun ke mana dari otak turun karena jero hati. Saya kira cukup sekian, sudah jam 6:16 dan saya harus ada pengajian di Surabaya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.